Ой, ну, вот и эти. لا إله إلا الله. Beberapa hari terakhir menunjukkan satu hal yang semakin jelas. Konflik antara Iran dan Israel tidak berhenti pada satu gelombang serangan awal. Yang terjadi sekarang lebih menyerupai sebuah kampanye militer yang terus berkembang. Serangan rudal masih terjadi, operasi udara masih berlangsung, dan kedua pihak tampaknya masih mencoba membentuk posisi strategis mereka. Untuk memahami fase konflik yang sedang berlangsung, penting melihatnya bukan sebagai satu peristiwa tunggal, tetapi sebagai rangkaian operasi militer yang saling berkaitan. Eskalasi dimulai setelah operasi udara besar yang dikenal sebagai Operation Lion's Roar. Operasi ini dilakukan oleh Israel dengan dukungan United States dan menargetkan berbagai fasilitas militer di Iran. Beberapa di antaranya adalah lokasi yang berkaitan dengan pengembangan rudal, instalasi militer strategis, serta infrastruktur yang dianggap mendukung kemampuan militer Iran. Serangan ini bukan sekadar operasi terbatas. Skalanya cukup besar untuk memicu respons langsung dari Teheran. Pemerintah Iran kemudian menyatakan bahwa selama operasi militer terhadap wilayahnya masih berlangsung, respons militer juga akan terus dilakukan. Beberapa jam kemudian, gelombang pertama rudal balistik Iran diluncurkan menuju Israel. Selama beberapa hari terakhir, pola serangan Iran menunjukkan pendekatan yang relatif konsisten dengan doktrin militernya. Iran tidak mencoba melakukan satu serangan besar yang menghabiskan seluruh kapasitasnya sekaligus. Sebaliknya, peluncuran rudal dilakukan dalam beberapa tahap. Pendekatan seperti ini memiliki beberapa keuntungan strategis. Pertama, serangan bertahap memungkinkan Iran mempertahankan tekanan terhadap pertahanan udara Israel dalam jangka waktu lebih lama. Kedua, pendekatan ini menjaga fleksibilitas operasional karena stok rudal tidak langsung digunakan secara maksimal pada fase awal konflik. Iran selama 2 dekade terakhir memang mengembangkan arsenal rudal yang cukup besar. Salah satu contoh adalah sistem seperti Khorramshahr misil, rudal balistik, dengan jangkauan yang memungkinkan Iran menjangkau wilayah Israel dari dalam teritorinya sendiri. Keberadaan sistem seperti ini menjelaskan mengapa rudal balistik menjadi alat utama Iran dalam konflik ini. Bagi Iran, rudal bukan hanya senjata taktis, mereka juga merupakan alat deterensi strategis. Di sisi lain, Israel menghadapi ancaman ini dengan salah satu sistem pertahanan udara paling kompleks di dunia. Sistem ini terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan pertama adalah Iron Dome yang dirancang untuk menghadapi roket jarak pendek dan proyektil artileri. Lapisan berikutnya adalah David Sling yang dirancang untuk menghadapi ancaman rudal jarak menengah. Ancaman rudal balistik jarak jauh ditangani oleh Aero Missile Defense System. Dalam beberapa hari terakhir, sistem ini terlihat aktif melakukan intersepsi terhadap sebagian besar rudal yang diluncurkan Iran. Namun, dalam konflik berintensitas tinggi, tidak ada sistem pertahanan yang mampu memberikan perlindungan mutlak. Sebagian rudal tetap berhasil mencapai wilayah Israel. Dalam beberapa kasus, kerusakan juga disebabkan oleh pecahan rudal yang dihancurkan di udara. Ini adalah karakteristik umum dari perang rudal modern. Konflik ini juga memperlihatkan dinamika logistik yang penting. Intersepsi rudal balistik sering memerlukan lebih dari satu interseptor untuk memastikan keberhasilan. Jika serangan dilakukan berulang kali selama beberapa hari,
kebutuhan interseptor meningkat secara signifikan. Inilah alasan mengapa Israel juga menjalankan operasi udara intensif terhadap infrastruktur rudal Iran. Serangan terhadap peluncur rudal dan fasilitas militer bertujuan untuk mengurangi jumlah rudal yang dapat ditembakkan. Strategi ini merupakan bagian dari pendekatan yang sering disebut sebagai counter-launch operations dalam doktrin militer modern. Di Israel, konflik ini berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Sirene serangan udara masih terdengar secara berkala di sejumlah wilayah. Beberapa aktivitas publik dibatasi, sekolah di beberapa daerah juga ditutup sementara. Situasi seperti ini menciptakan tekanan psikologis yang signifikan bagi masyarakat sipil. Namun, pada saat yang sama, sistem perlindungan sipil Israel, termasuk jaringan bunker dan ruang perlindungan, memainkan peran penting dalam mengurangi korban. What the fuck? Yo! Yo! Jika dilihat dari pola operasi beberapa hari terakhir, Iran tampaknya mencoba mempertahankan keseimbangan antara dua tujuan, menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kapasitas untuk menyerang, dan pada saat yang sama menjaga cadangan kemampuan militernya untuk fase konflik berikutnya. Pendekatan seperti ini menunjukkan disiplin operasional yang cukup jelas. Iran tidak terlihat terburu-buru menggunakan seluruh kapasitas rudalnya sekaligus. Sebaliknya, mereka mempertahankan ritme serangan yang relatif stabil. Hal ini membuat tekanan terhadap pertahanan udara Israel tetap berlangsung tanpa harus menghabiskan seluruh arsenal dalam waktu singkat. Salah satu kekhawatiran utama dalam konflik ini adalah kemungkinan meluasnya perang ke kawasan yang lebih luas. Iran memiliki jaringan sekutu regional yang luas, sementara Israel memiliki dukungan militer dari Amerika Serikat. Jika konflik terus meningkat, kemungkinan keterlibatan aktor regional lain tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Namun, hingga saat ini, sebagian besar operasi militer masih terkonsentrasi pada pertukaran serangan langsung antara Iran dan Israel. Setelah beberapa hari konflik, situasi militer menunjukkan keseimbangan yang relatif unik. Iran masih mampu meluncurkan rudal, Israel masih mampu mencegat sebagian besar ancaman tersebut. Pada saat yang sama, operasi udara Israel terus mencoba menekan kemampuan militer Iran. Artinya, kedua pihak masih mempertahankan kapasitas operasional mereka. Belum ada indikasi bahwa salah satu pihak kehilangan kemampuan untuk melanjutkan operasi militer. Pertanyaan terbesar sekarang adalah bagaimana konflik ini akan berkembang dalam beberapa minggu ke depan. Ada beberapa kemungkinan. Konflik dapat terus berlangsung pada tingkat intensitas yang relatif sama dengan serangan rudal periodik dan operasi udara berkelanjutan. Kemungkinan lain adalah eskalasi yang lebih besar jika salah satu pihak memutuskan meningkatkan skala operasi militernya. Namun ada juga kemungkinan bahwa tekanan internasional akan mendorong upaya deeskalasi sebelum konflik berkembang lebih jauh. Untuk saat ini, satu hal yang cukup jelas, konflik antara Iran dan Israel telah memasuki fase yang lebih kompleks daripada sekadar pertukaran serangan awal. Ini adalah kampanye militer yang sedang berlangsung. Dan hasil akhirnya kemungkinan akan ditentukan bukan hanya oleh satu serangan besar, tetapi oleh kemampuan masing-masing pihak mempertahankan operasi mereka dalam jangka waktu lebih lama. Konflik antara Iran dan Israel yang sedang berlangsung menunjukkan satu hal yang sangat jelas.
Perang modern tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata paling canggih, tetapi juga oleh siapa yang mampu bertahan paling lama di bawah tekanan. Kampanye rudal, sistem pertahanan udara berlapis, serta operasi militer jarak jauh kini menjadi bagian dari dinamika perang yang terus berkembang. Namun di balik semua analisis militer dan strategi yang kita bahas, ada satu pertanyaan yang selalu penting untuk kita pikirkan bersama. Sejauh mana konflik ini akan berkembang? Apakah ini akan tetap menjadi konflik terbatas atau justru membuka fase baru dalam ketegangan di kawasan Timur Tengah? Tidak ada yang benar-benar bisa memastikan jawabannya saat ini. Yang bisa kita lakukan adalah terus mengikuti perkembangan situasi dengan analisis yang tenang, objektif, dan berbasis informasi. Jika kamu memiliki pandangan atau analisis sendiri tentang konflik ini, tuliskan di kolom komentar. Diskusi yang sehat seringkali membuka perspektif baru yang tidak selalu kita lihat dari satu sudut pandang saja. Dan jika kamu merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, menyukai video ini, dan membagikannya kepada orang lain yang juga tertarik pada analisis geopolitik dan perkembangan konflik global. Dukungan kalian sangat membantu channel ini untuk terus menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam di masa depan. Sebagai catatan, seluruh pembahasan dalam video ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia dari berbagai sumber terbuka dan bertujuan untuk analisis serta edukasi. Situasi di lapangan dapat berubah dengan cepat dan setiap klaim dalam konflik selalu memerlukan verifikasi lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di analisis berikutnya.